Salam Suksma Angling Dharma. Kekuatan hitam, kekuatan tidak baik, energi negatif, kekuatan buta, kekuatan jin setan, iblis, orang yang tidak baik, orang yang punya niat tidak baik, yang mungkin mau diarahkan ke kita, tentunya akan sangat sulit masuk menembus diri kita, jiwa kita, kalau iman kita sudah kuat, spiritual kita sudah kuat, sudah bagus, mental kita sudah kuat, sudah bagus. Banyak kan selama ini orang kan takut karena takut diguna-guna, disantet, dicetik, takut kena serangan magic, ya, takut dikerjai orang lain, atau mungkin takut secara lahir ya dijati orang. Itu memang pertama adalah karma kita sendiri, ya, karena karma itu sangat menentukan ya atas apa yang akan terjadi, yang menimpa hidup kita maupun yang akan terjadi menimpa hidup kita. Jadi kunci pertama adalah perbaiki karma dulu. Kalau kita sudah bisa memperbaiki karma, otomatis segala utang-utang karma yang buruk, yang masa lampau, yang sekarang yang kita berbuat, yang harus memang kita harus petik, mungkin akan ada korting, akan ada diringankan. Tetap karma itu tidak bisa namanya diputus, dalam artian karma itu lunas, tidak ada namanya hutang karma seperti di pengadilan tuh langsung bebas. Tetap kita harus terima, tidak ada hukum utang piutang, hukum karma. Itu manusia terbebas, sekecil apapun yang kita lakukan, yang baik yang buruk tetap akan kita terima. Cuman istilahnya ada diringankan selama kita dalam hidup ini banyak sudah mohon pengampunan, banyak kita merubah sikap, merubah diri dalam segala hal ke arah yang baik, pasti kita akan diberikan keringanan. Kalau di hukum manusia, orang napi penjara aja, dia setelah dia dididik di lapas, dia sudah punya kelakuan baik, hormat, dia menunjukkan pribadi yang baik, kan ada namanya remisi. Makanya di korting dia hukumannya mungkin dari 10 tahun bisa jadi 5 tahun sudah bisa keluar. Begitu juga hukum Tuhan yang lebih sangat teliti hukumnya. Kalau kita benar-benar dalam hidup ini mau belajar diri, mau belajar meningkatkan diri, tak dan tunduk dulu dengan hukum Tuhan, dengan segala apapun keputusan Tuhan, kita jangan lari, jangan pengecut, jangan kita kabur, jangan kita tidak terima. Kita banyak mohon pengampunan, kita mau belajar merubah diri, bahwa banyak belajar mendengarkan nasihat spiritual, banyak mendekat diri pada Tuhan, banyak doa leluhur, banyak berbuat kebaikan, akan diringankan. Tidak ada namanya apa yang kita perbuat tidak pernah tidak akan berbuah hasil. Apa yang kita perbuat pasti menghasilkan sesuatu. Cuman manusia kan selama ini kan karena memang manusia terbatas, tapi kita sudah terbatas, jangan kita ego, jangan kita merasa diri yang paling benar, paling baik, dan paling tahu. Karena sejatinya kita sebagai manusia hanya bisa menjalani hidup ini dengan dasar hati tulus, dengan keikhlasan, dengan keyakinan, dan banyak-banyak kita berserah diri. Kembali dari awal, Guru Ratu tadi udah berbicara, jin setan, iblis, atau kekuatan gaib, kekuatan hitam akan sulit masuk menguasai kita. Kalau kita rohani kita sudah bersih, jiwa kita sudah terang, ya, iman kita sudah bagus. Bagaimana cara meningkatkan kualitas iman, meningkatkan rohani? Adalah perbanyaklah bergaul dengan orang-orang baik, perbanyaklah bergaul dengan orang-orang yang punya aura positif, ya, apalagi pada orang-orang yang punya ilmu pengetahuan ketuhanan, orang yang mengajarkan hal-hal yang ke arah bagaimana kita biar dekat sama Sang Maha Pencipta. Kalau kalian benar-benar belajar spiritual ketuhanan, ini spiritual macam-macam sebenarnya dari segi macamnya. Ada spiritual kebatinan, ada spiritual religius. Kalau spiritual kebatinan kan orang intinya dia suka belajar keilmuan, kesaktian saja, entah itu dia mencari sabuk, jimat, dimasukkan ke tubuh, atau dia belajar ilmu kanuragan, atau dia menghidupkan tenaga dalam,
menghidupkan cakra, atau mungkin dia membangkitkan energi yang alam tubuhnya, kandung 4-nya, itu namanya spiritual kebatinan. Ada lagi spiritual religius, ya suka maturan kemumai, suka dia ya ini membanten kemumai, akhirnya dia suka membersih-bersih mewinten, akhirnya demen ke pura-pura lah, demen lah tempat sembahyang, itu spiritual religius namanya. Dia punya gelar misalnya jadi jero mangku, jadi jero balian, jero penambe, mungkin jadi ustad, jadi kiai, jadi mubalik, itu namanya spiritual religius. Dia ke religius, dia ke hal lahiriah, dia ke simbol lahiriah. Dia ada spiritual ketuhanan berserah diri, ya kita tidak mengejar simbol lahiriah itu, tidak mengejar ilmunya, tapi kita lebih banyak kita berserah diri. Kalau kita sudah belajar berserah diri, otomatis kita juga akan jadi orang religius, kita akan juga punya kekuatan. Jadi itu kuncinya yang Guru Ratu ajarkan pada kalian. Kalau kalian sudah benar-benar jiwa kalian betul-betul terang dengan ilmu pengetahuan kesucian ketuhanan, banyak mengasah rohani, bergaul dengan orang-orang positif, energi negatif tidak sulit masuk. Walaupun masih bisa masuk, itu karena utang karma kalian yang dulu masih ada sisa, tidak separah kita kalau kita tidak punya pegangan iman. Tapi kalau kita belajar spiritual setengah-setengah, hanya mencari titel, hanya mencari simbol saja, biar kita namanya, oh saya anggota LD, saya muridnya Ratu. Tapi kalau pengetahuan yang Guru Ratu ajarkan tidak pernah kalian pelajari, intisarinya tidak pernah kalian ambil, tidak pernah kalian artikan, laksanakan dengan baik, malahan pikiran masih kotor, tidak ada perubahan dalam pola pikir, ucapan, perbuatan, masih melawan namanya daripada ajaran-ajaran suci, ajaran kebersihan, ajaran ketulusan yang berikan oleh Guru Ratu, kalian akan tetap aja energi negatif akan kalian rasakan. Karena sejatinya kalau jiwa kita sudah bersih, aura kita positif, sulit energi negatif masuk. Tapi kalau energi kita, jiwa kita masih kotor, masih gelap, banyak egonya, nipu-nipu orang di depan orang, depan gurunya baik nurut-nurut, tapi kenyataan tidak melaksanakan, jiwa kita gelap, otomatis energi gelap akan masuk. Dengan mudahnya energi negatif akan mengganggu kita, menguasai kita, dan akhirnya perilaku kita pun negatif. Perilaku kita pun akhirnya tidak tidak mencerminkan orang spiritual yang cerah pikirannya, bijaksana, santun, jujur, pengayom, jiwa tenang, jiwa akhirnya kita menjadi orang-orang yang betul-betul yang punya penyayang, kan begitu. Itu aja pesan dari Guru, bersihkan rohani jiwanya dengan tulus, belajar dengan serius agar energi positif yang ada di tubuh kita semakin keluar, yang negatif ya semakin memancar keluar, dan yang negatif itu juga tidak menguasai kita, dan energi negatif keluar tidak bisa masuk. Rahayu semuanya, LD hidup jaya merdeka rahayu.